warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muir Rasidin. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok saya yang akan menjelaskan tentang algoritma dari proyek kami, pendeteksi dari fraud perbankan gitu ya. Dimulai dari flow datasetnya dulu, baru abis itu nanti kita bakal masuk ke dalam algoritmanya itu sendiri dalam mendeteksi anomali pada perbankan. Oke, nah di atas ini bisa kita lihat di sini gitu kita pakai library dari Pandas, NumPy, dan juga di sini pakai PLT ya. Gitu. Jadi di sini ada SNS dan Isolate Forest. Tuh. Ini kita import dulu di atas. Habis itu kita masukin dataset kita baca menggunakan si PD ini gitu, si Pandas ini. Tuh, terus kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama df. Tuh. Oke. Nah, ini kurang lebih kalau misalkan kita lihat datasetnya itu kurang lebih kayak begini kalau misalkan kita print. Oke, seperti itu. Lanjut di sini di bawahnya itu kita mau ngeliat dulu nih dari jumlah datanya itu ada berapa dan juga dari kolomnya itu ada berapa. Tuh, kolomnya itu kita ada berjumlah 16 dan barisnya itu atau datanya kita ada 2512. Lanjut. Nah, kita mau lihat dulu nih di describe dulu gitu dari data yang tadi dimasukin ke variabel kita lihat dulu nih data-datanya gitu. Di sini ada jumlah transaksinya gitu. Kita ambil describe dulu. Di sini ada count, min, ada STD, ada min, terus ada persentase 25 sampai max-nya itu seperti apa gitu, mulai dari transaction amount, dari customer age, dan juga dari hingga account balance. Oke. Lanjut di sini yang data yang tadi kita masukkan ke dalam variabel kita cari nilai rata-ratanya juga nih gitu. Terus habis itu kita lihat tipenya itu apa. Di sini integer 62 digit. Oke. Lanjut di sini kita describe lagi tuh yang tadi gitu kan. Nah, bisa dilihat nih datanya di sini ada banyak ya. Yang tadi itu cuman sampai akun balance saja. Nah, di sini dapat lebih, itu dapat jam, dapat hari dari per minggu itu berapa, terus ada frekuensi dari transaksi per 24 jam gitu, dan juga hingga ke anomali pun ini bakal kelihatan semua di sini. Oke, lanjut di sini ada indeks ya, kita bisa ngelihat tipenya itu yang number itu seperti apa di dalam kolomnya. Terus habis itu kita lihat di sini nih, ternyata itu kolom-kolom yang numbers itu ada transaksi, ada customer age, terus ada transaction duration, login attempt, dan account balance. Nah, ini tuh properti atau kolom yang ada di dataset kita itu yang tipe datanya itu bertipe number ya. Tuh. Nah, lanjut di sini kita mulai ngeprint datanya dari dari yang numerical column sini nih. Nah, ini kan tadi kan kita udah masukin ya yang tadi hasilnya ini ke dalam sebuah variabel. Nah, baru habis itu kita looping gitu, karena di dalam ini itu sebuah array. Itu kita looping, dan juga kita lihat di per masing-masing ininya juga kolomnya itu. Terus habis itu kita charting gitu menggunakan PLT ini. Nah, baru PLT-nya ini dimunculkan di tampilan sebagai berikut gitu tampilannya. Transaction amount, misal transaction amount dari yang jumlahnya segini banyak sampai yang kecilnya itu jumlah yang kecil itu ke kanan. Tuh. Lanjut di sini ada distribution dari customer age atau usia dari para pengguna gitu ya. Nah, ke usia penggunanya itu ada banyak nih yang rentan 20 sampai 30 nih lebih banyak nih, bisa ada 300-an gitu. Nah, tapi yang lebih tua di sini menunjukkan juga agak udah berkurang gitu ya, dan kebanyakan orang yang masuk di perbankan itu umur 20, sekitar umur 20 30, dan juga sampai yang mungkin yang udah pasca pensiun kali ya 50 60 gitu. Lanjut di sini ada transaction duration nih. Nah, bisa dilihat transaction durationnya itu
ini ada berapa lama gitu kan. Nah yang paling lamanya ini biasanya dia paling sedikit gitu dari transaksinya gitu. Ada 50, contoh misalnya di sini itu ada 50 transaksi nih yang durasinya itu 300 begitu. Nah itu bisa ketahuan semua di sini menggunakan library PLT tadi. Lanjut, di sini ada percobaan login atau login attempts. Nah di sini kurang lebih ya percobaan selama 1 detik gitu ya, 1 detik. Nah itu ada berapa jumlah berapa kali gitu loginnya dalam 1 detik tuh. Di sini ada distribution account balance juga. Dan juga kita lanjut ke bawah nih, kita bikin kategori, bikin variabel lagi, kategorical columns dengan tipenya itu yang objek. Kalau tadi kan kita udah number nih. Nah lanjut, di sini itu tipenya itu objek, ada apa aja begitu. Nah lanjut, ketika kita udah masuk ke dalam sini, ketika ini udah masuk ke dalam variabel ini, lalu kita looping lagi nih kayak tadi, sama seperti tadi yang kalau yang tadi itu number, dan sekarang ini objek gitu. Nah ini bisa dilihat nih dari transaction ID, dari frekuensi ID account, terus di sini ada transaction date. Nah itu bisa kelihatan semua di sini. Nah di sini ada tipenya nih, ada debit, ada yang kredit gitu. Misalkan yang punya debit itu banyak nih di sini, dan sedangkan yang punya kredit dan debit atau keduanya itu ya kisaran berjumlah 500 orang, sisanya itu menggunakan debit semua. Jadi di sini ada location, mungkin di sini nggak kelihatan ya, terlalu nggak kelihatan di sini, tapi di sini datanya bisa terlihat di sini ya. ID dari IP address ini kita nggak terlalu perlu juga gitu, karena buat apa juga di dalam IP address ini. Lanjut, merchant ID, frekuensi channel, ini orang beberapa kali mencoba mengakses bankingnya dia itu lewat ATM, ada yang online, ada yang lewat dari kantor cabang begitu ya. Nah rata-rata ini semua frekuensi ini sama gitu dengan dataset ini. Occupation, ini profesinya ya. Di sini ada dokter, student, atau yang udah pensiun. Yang tadi kita lihat chartnya itu kebanyakan yang 50 sampai 60 itu ya mungkin kebanyakan yang punya akun itu ya yang udah pensiun gitu, karena mereka udah fokus nyimpan uang mereka itu di bank. Lanjut, di sini correlation matrix. Ini ada matrixnya nih, ada heat mapnya gitu ya. Kita bikin describe dulu minnya itu seperti apa, STD berapa, di sini jumlahnya nih. Dan total keseluruhannya itu ada 2512 sesuai yang tadi kita di awal itu ya kita omongin. Total row-nya itu 2512. Transaction amount nih bisa kelihatan semua di sini. Transaction amount gitu headnya. Nah, lanjut, di sini kan tadi kita udah masukin ke dalam variabel numerical columns, yang kita lihat lagi nih di sini menggunakan dari SNS box plot ini nih ya. Nah, kita bisa jadi secara visual itu bisa kelihatan di sini. Dari yang age tadi kelihatan. Nah, rentannya kisaran segini. Oke. Lanjut, di sini ada outliers detection nih. Kita bisa lihat di outliers data ini kan kita masukin dulu ya kuantilnya ini ke dalam Q1, Q3 gitu. Nah, kira itu bisa kita kurang dari Q1 dan Q3 dikurang Q1 nya itu berapa. Dan nanti semuanya itu jadi perhitungan di dalam sini gitu. Lalu outliers datanya itu kita print di sini, kita describe itu menjadi seperti ini kurang lebih. Ada transaction ID, ada account ID, transaction account, itu semuanya dapat dilihat di table ini gitu. Ada login items, account balance kelihatan di sini. Oke. Bisa kita lanjut. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam fraud detection gitu. Yang tadinya data setnya itu kita udah analyze dulu terlebih dahulu. Seperti kayak rentan umur nasabahnya itu kayak gimana, terus proporsinya itu seperti apa itu. Nah, ini udah masuk ke dalam function fraud ini kita mau ngeliat nih ada yang
kesalahan nggak di dalam data itu, atau emang data itu bersih aja gitu. Balik lagi ini detection ya, mesin itu bisa salah gitu. Balik lagi secara kita trainingnya itu seperti apa, dan juga skenario real case-nya itu seperti apa. Nih, ini itu kita pastiin dulu nih transaction date itu dalam bentuk date time. Terus di sini juga kita parsing lagi nih, yang tadi date time itu kita jamnya itu gimana, terus harinya itu gimana begitu. Ini sebenarnya masih kita masih bikin variabel nih di sini. Nah, ini kita udah mulai masuk ke dalam function yang pendeteksi anomali. Di situ kan di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa kolomnya, ada transaction amount, customer age. Nah, ini rata-rata yang emang transaksi gitu, dan juga tipenya itu number gitu. Ada customer age, transaction duration, login attempts gitu. Nah, ini kita masukin juga nih ke dalam ke dalam datanya gitu ya, ke dalam kolom anomali ini. Dia itu kita pakai isoforest gitu yang tadi di atas ya. Kita ngepredik dari masing-masing datanya ini, kolom-kolom yang ada di sini tuh ada seberapa banyak sih anomalinya begitu. Misalkan contoh ini kan ada transaction amount begitu, ada customer. Ini kita cek nih satu-satu kolomnya gitu, ada seberapa anomali. Nah, nanti setiap baris row-nya itu kita masukkan ke dalam kolomnya si anomalinya ini tuh. Oke. Nah, ini bisa kita lihat nih cara ini, ada transaction date begitu, ini bisa kelihatan semua di sini. DF sort ini kita sorting ulang ya by transaction date nya gitu, ke si datanya itu kita sorting ulang menggunakan transaction date. Nah, ini kita kelihatan semua nih akun ID itu yang kemungkinan forwardnya itu seperti apa begitu. Nanti ini bisa jadi bahan acuan lagi buat masing-masing perbankan itu, jadi acuan lagi gitu kan. Kita kan nggak, ini kan teknologi juga masih baru gitu ya. Maksudnya bisa jadi acuannya itu dalam artian ini kan pendeteksi, ini di cross check lagi gitu sama si agent, sama si petugas yang ada di sana, apakah ini emang ada keraguan atau emang ini cuman murni kesalahan dari sistem seperti itu. Nah, di sini kita markdown lagi yang data-data tadi tuh yang kayak is anomali ini kelihatan semua nih. Tadi kan kita udah nambahin juga ya kolom is anomali itu. Nah, ini ketahuan semua nih anomalinya ada 512 begitu. 552 di sini kelihatan semua nih total frekuensi. Nah, pattern di sini juga kita bisa ngeliat juga nih pattern dari location dan channelnya ini ada berapa banyak sih gitu, yang kebanyakan yang fraud tadi dia itu ada di mana gitu, ada di mana gitu. Kita bisa jadi bahan ajaran juga tuh di sana, itu bahan evaluasi juga lah. Kalau misalkan bahan dari perbankan itu misalkan kebanyakan di Sanjos nih, ini apa nih, apa masalah di ATM-nya kah, atau masalah di cabangnya, kantor cabangnya, atau masalah di mana begitu, itu bisa kita deteksi dari sini. Atau mungkin bisa jadi masalah di aplikasi, mungkin kita perlu pembaruan lagi di situ. Nah, langsung, nah ini sesuai deskripsi yang udah dikasih juga ya. Di sini ada transaksi sebagai mencurigakan sebagai kriteria berikut. Nah, yang pertama itu kita di sini ada 4 poin sebenarnya yang kita bikin 4 poin yang kita bikin menjadi keputusan gitu. Keputusan apakah data ini fraud atau enggak itu dari keempat ini: penyimpanan data nilai transaksi signifikan, frekuensi yang tidak normal gitu, atau lokasi transaksi yang tidak biasa, percobaan yang percobaan login yang mencurigakan. Nah, ini menjadi acuan kita gitu dalam apa sih variabel-variabel yang menentukan data itu kemungkinan fraud atau enggak gitu. Nah, ini kita masukin nih dalam anomali yang kolom-kolom tadi gitu, location atau login attempt, frekuensi transaksi frekuensi, dan juga lokasi-lokasi yang memang mencurigakan. Ini bakal ketahuan semua nih di sini nih gitu. Misalnya nih kalau kebanyakan lokasinya itu yang mencurigakan di Nashville atau Albuquerque atau Atlanta atau Miami, nah ini ketahuan semua di sini gitu. Login attempt, ini percobaan login attempt nih tuh, ini ada banyak banget nih, ada 5 nih. Kemungkinan si Jacksonville ini nih
dia uh, dengan akun ID ini dia itu uh, ada apa gitu, apakah emang dia butuh verifikasi terus karena salah password atau karena apa begitu. Nah, kita bisa hubungin ke nasabah itu segera hati-hati, atau segera mungkin ganti pinnya atau apapun itu. Nah, setelah ini kita ketahui data-data yang kemungkinan fraudnya itu dari 2512 tadi. Nah, kita bikin analisa nih gitu, kita bikin visualisasi itu. Nah, dari si anomali, transaksi amount, nah kita bisa ngeliat di sini. Nah, gitu. Jadi semua data-data yang tadi kita jelasin itu semuanya balik lagi, ini kan masih data set ya, data dummy. Mungkin nanti real case itu kita udah dapat data dari database perbankan pun kita bisa implementasikan di sini. Itu balik lagi nanti dengan acuan apa nih? Itu yang tadi kan saya bilang, kalau misalkan uh, kalau misalkan jadi bahan acuan fraud atau enggak, kan dia kayak dari lokasi atau transaksi atau percobaan login. Nah, mungkin beberapa perbankan juga itu kebutuhannya beda-beda lagi tuh gitu. Nanti kita bisa lebih customize lebih dalam lagi di sana begitu, lebih mengkerucut lagi lah intinya. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan dari apa yang kelompok kami kerjakan. Selebihnya bila ada kesalahan kata ataupun pembawaan yang kurang mengenakan ataupun materi yang memang kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup, saya akhiri pada penjelasan kali ini. Saya Muhyi Rasidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.